Wa min aghrabi ma fil insan hawasuhu minasam'i wal basari wal zauqi wasyami wal lamsi. Sesuatu yang indah di dalam manusia, sesuatu yang ajaib, itu apa? Panca indra. Kulit nempel sama kulit tapi bisa berasa. Makanya kadang-kadang ada orang yang bertanya, apakah setan ketika dimasukkan ke neraka akan merasakan sakit? Soalnya apa? Neraka itu terbuat dari api, setan terbuat dari api. Lah menurut kalian, bumi terbuat dari tanah. Kita terbuat dari tanah. Coba umpamanya jatuh dari lantai 3, jatuh ke bawah, sakit nggak? Padahal kita sama-sama tanah. Tapi bisa merasakan sakit. Karena apa? Hakikatnya yang menciptakan rasa sakit itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini kan keajaiban yang Allah ciptakan. Sama-sama dari tanah tapi bisa merasakan. Kayak kalian hati yang katanya terbuat dari tanah tapi apa? Bisa merasakan adanya perasaan-perasaan. Ada suka, ada senang, ada benci, ada rindu. Itu kan. Wa aghrabuha hasatul basori wa ma ihtawat alaihi min bahiri sun'i. Nah, terus apa keajaiban yang paling agung, yang sangat agung, bukan paling ya, sangat agung itu apa? Panca indera penglihatan dan sesuatu yang ada di dalamnya. Dari apa? Dari indahnya ciptaan, mata walaupun bulat doang kayak gitu, tapi dilihat indah. Ditempatkan di tempat yang sesuai, bentuknya sesuai, dilihat bentuknya juga enak, sifatnya juga bagus, ya kan mata. Walaupun mata itu warnanya cuma 2, hitam sama putih, tapi dilihat mata itu dilihat itu enak. Apalagi kalau orangnya itu yang disukai. Lihat matanya itu indah. Wa intidhamiha, susunannya, wa ihkamiha, hikmah dalam penciptaan mata. Ala nawamisi kauniyati hatta wafat biwazifatil absori. Sehingga apa? Ketika mata itu melihat, maka mata itu akan menalar. Ini warnanya, umpamanya ini warnanya ungu, ini warnanya hijau, ini warnanya putih, ini orangnya cakep, ini orangnya ganteng, umpamanya. Sehingga apa? Hatta wafat, hati itu akan cukup untuk memahami sesuatu perkara yang ditangkap oleh mata. Allati tataru fi kaifiyatihil afkar. Yang pemikiran kita itu tidak bisa mencerna bagaimana caranya mata itu bisa memahami sesuatu benda yang dikirimkan ke dalam hati, yang hati itu bisa mencerna itu. Caranya bagaimana? Pemikiran kita itu tidak akan pernah bisa sampai, tidak akan pernah bisa paham bagaimana tata caranya. Sehingga apa? Watallahi innal uluma allati takafalat bil kalam ala hadhil awalim wa syuriha haqaiquha wa ahwaluha wa in takun qad ja'at bikasirin min ajaibiha mimma al-itla'a. Ya, ini kadang-kadang illa, kadang-kadang bingung. Mimma al-itla' alaiha yurabbil imana fil qulubi. Maka apa? Demi Allah sesungguhnya ilmu itu yang meliputi segala kalam atas atau pendapat-pendapat, ucapan-ucapan atas apa? Alam-alam ini akan menjelaskan hakikat dan tingkahnya semuanya. Apabila itu datang semuanya dari alam-alam ini dengan hakikat-hakikat sesuai dengan fungsi kegunaan serta susunan, keindahan,
keajaiban, maka apa kita akan melihat muncul apa keajaiban-keajaiban yang sangat banyak yang kita itu tidak bisa menghitungnya, sehingga apa akan menetapkan iman kita. Umpamanya kita ngelihat seseorang yang di sini, siapa si Udin. Udin itu kalau dilihat indah ya Din. Rambutnya lurus. Walaupun ada orang umpamanya rambutnya keriting, dilihat juga tetap indah. Ada orang botak, dilihat juga tetap indah. Indah bagi siapa? Indah bagi seseorang yang menyukainya. Kalau orang suka nih, gak akan kelihatan jelek. Semuanya kelihatan indah. Sehingga apa? Sehingga keimanan yang di dalam hati itu akan terjaga. Karena apa? Dia mensyukuri dan mengetahui keajaiban-keajaiban yang dia itu tidak akan pernah sanggup otaknya untuk mencakup semuanya, untuk memahami semuanya. Makanya umpamanya kalian itu pendidikan semakin tinggi, itu apa? Ada kejuruan. Dokter umum sama dokter spesialis, itu mahalan dokter spesialis. Iya. Kenapa? Kalau dokter umum itu karena yang dipelajari menyeluruh, sehingga apa? Tidak mendalam. Kalau dokter spesialis itu apa? Lebih mendalam. Spesialis gigi, kulit, itu lebih mendalam. Karena yang dipelajarin cuman kulit. Yang dokter spesialis gigi cuman mempelajari tentang gigi. Dokter yang bedah cuman mempelajari bedah. Bedah itu penting. Kenapa? Karena ketika orang yang dokter bedah itu mempelajari saraf-saraf yang ada di dalam daging. Di dalam, gimana caranya gini? Orang motong, tapi ketika sembuh, anggota tubuhnya itu bisa berfungsi seperti halnya normal sedia kala. Padahal apa? Sarafnya dipotong. Gimana cara motongnya? Coba umpamanya kalian tangan dipotong, udah terlepas. Mungkin nggak ketika disambung itu nggak berfungsi? Mungkin, karena ada saraf-saraf yang rusak, kan gitu. Wa yushahidu lisoni'iha bi'azimil kudrati. Maka apa? Kita menyaksikan, disaksikanlah pencipta alam ini dengan keagungan kekuasaannya. Wa kamalil ilmi wal hikmati. Disaksikan apa? Kesempurnaan ilmunya dan kesempurnaan hikmahnya. Hikmah apa yang terkandung dalam apa yang diciptakan oleh Allah, semuanya menjadi rahasia dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi cobaan bagi kita. Apakah kita mau beriman apa enggak? Lakin ma ingto alaihi min ajaibiha wadaqo iki hikmiha wa asroriha wa bahru ajaji la tudrikuhu al-uqul. Apa yang ada dari keajaiban-keajaiban, rahasia-rahasia hikmah ini, itu sebagian dari apa? Lautan debu yang tidak mungkin akal kita akan menemukannya. Karena apa? Sangat agungnya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa subhanaman wala nafya bil ihatati bihi riwayati wan nukuli. Maka apa? Maka kita tidak akan pernah bisa mencakup, otak kita tidak akan pernah bisa apa? Merekam, memahami semua ilmunya Allah yang diriwayatkan, baik berupa riwayat ataupun dalil nakli.
Kayak orang zaman sekarang, mungkin nggak orang zaman sekarang itu bisa membaca kitab atau buku yang ada di seluruh dunia ini dalam seumur hidupnya, mungkin nggak? Nggak mungkin. Kenapa? Kitab itu banyak banget umpamanya. Ada kitab yang jumlahnya 17 juz, yang satu juznya itu, satu jilidnya itu 500 halaman. Bagaimana cara bacanya? Sampai hatam itu yang banyaknya 17 juz. Umur kita tidak akan pernah bisa mencakup seluruh ilmunya Allah, itu berat banget. Mamanya yang sedang baca novel, satu novel yang berapa halaman itu bacanya berapa hari itu? Satu hari mungkin nggak? Ya cuman yang halamannya cuman segini. Bagaimana novel-novel yang jumlahnya beribu-ribuan itu? Mungkin nggak umur kalian itu dihabiskan untuk cuman membaca doang? Kan nggak mungkin. Karena kita butuh kebutuhan yang lain. Kita butuh makan, kita butuh ke kamar mandi, kita butuh sholat, kita butuh yang lainnya. Jadi novel umpamanya yang jumlahnya ada 500 halaman, kita baca satu hari full langsung kelar, itu nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Kita juga diciptakan rasa bosan. Baru 3 halaman, 4 halaman, 10 halaman otak kita udah, ya kan? Baru dengerin 10 menit aja udah ada yang tidur, ya kan? Neng. Ya. Itu baru berapa menit? Karena apa? Karena ilmunya Allah itu sangatlah luas. Fasubhana man kanat hadil kainat bi iradatihi wa qudratihi wa tadbirihi wa hikmatihi. Maka maha sucilah seseorang, maksudnya bukan seseorang, ini zat ya. Maha sucilah zat yang yang menciptakan seluruh alam ini dengan kekuasaannya, kehendaknya, dengan aturannya dan hikmahnya. Maka fa ba'da ta'amuli fi hudusi hadhil mawjudati wa annahu la budalaha min soni'in huwa rabbul ardi was samawati na'lamu qat'an. Setelah kita memikirkan ini semua, ya, terciptanya ini semua, terciptanya seluruh perkara yang ada, terciptanya makhluk ini semuanya, maka kita harusnya sadar bahwa tidak mungkin tidak ada sang pencipta ini. Coba kalian, contoh kecil, daun nih keluar. Kalau keluar dengan sendirinya tidak mungkin akan keluar sarap-sarap, urat-urat yang jumlahnya sama, terus bentuknya sama. Daun dalam pohon. Kalau seandainya satu pohon itu tercipta dengan sendirinya, maka daun itu akan terbentuk sesuai dengan kehendak daunnya itu sendiri. Bentuknya ada yang kotak, yang bulat. Tapi buktinya dalam satu pohon itu, namanya pohon mangga, daunnya sama, mirip, sampai jumlah jari-jarinya itu nggak beda jauh. Terus setiap jari-jari yang ada di daun itu ada fungsinya. Sampai warna di dalam daun itu pun ada fungsinya. Itu tidak mungkin akan tercipta dengan sendirinya, dengan tidak kesengajaan, itu nggak mungkin. Kalau tidak sengaja pasti ada bagian-bagian yang tidak berfungsi. Semua yang ada di dalam daun itu semuanya berfungsi. Makanya kalau seandainya kalian berpikir, maka pasti akan menemukan Allah sang pencipta. Yaitu siapa? Rabbul ardi was samawati, penguasa bumi dan langit, dan na'lamu qat'an, pasti akan mengetahuinya. Na'lamu itu kita pasti akan mengetahuinya.
Dah, wallahu a'lam bishawab.